Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang perangkat pembelajaran. Catatan penting yang saya temukan untuk pengembangan perangkat pembelajaran. Yang pertama, terkait tentang silabus kimia. Silabus kimia ini sudah dirancang oleh Kemdikbud. Kita bisa mendownloadnya secara gratis di Google. Jadi kita ketik saja dengan kata kunci silabus kimia K13. Maka akan muncul filenya, kita bisa download di sana. Hanya saja, silabus yang diupload ini perlu kita adaptasi kembali dengan karakter siswa kita di sekolah dan keadaan di sekolah kita. Fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk ketercapaian dari setiap KD yang ada di silabus tersebut. Dan juga perlu ditambahkan alokasi waktu pada silabus tersebut. Secara umum, silabus ini telah menentukan bahwa untuk kelas 10 itu memiliki alokasi waktu 3 jam pelajaran per minggu, kelas 11 4 jam pelajaran per minggu, untuk kelas 12 itu 4 jam per minggu. Yang poin keduanya adalah kita harus menyesuaikan alokasi waktu di silabus dengan program tahunan serta program semester. Selain itu, kita perlu menyinkronkan pula dengan kalender pendidikan agar semua KD kita yang ada di silabus ini bisa kita sampaikan semuanya ke siswa. Poin yang ketiga yang menjadi catatan saya yaitu konsistenlah dengan alokasi waktu yang ditetapkan di prota atau program tahunan, program semester, dan silabus. Dengan apa? Dengan RPP yang kita rancang. Misal, jika pada praktiknya nanti kita sudah melaksanakan RPP ini, kita implementasikan di kelas, kita lakukan di kelas, ternyata masih ada jam yang berlebih. Jam yang berlebih ini bisa kita gunakan untuk mendrill siswa kita dengan soal-soal latihan terkait materi yang sudah disampaikan. Dan jika memungkinkan, kita berikan latihan soal berbasis AKM, terutama untuk kelas 10 dan 11, karena nanti pemerintah akan memberikan AKM berbasis online itu untuk kelas 11. Tujuannya agar apa? Agar siswa kita itu nggak kaget dengan dengan soal-soal yang berbasis AKM. Jadi nggak kagok, biasa aja ngerjainnya karena udah dilatih sama gurunya. Seperti itu. Yang poin keempat, idealnya satu RPP dibuat dengan beberapa KD yang materinya saling berkaitan. Namun, jika tidak memungkinkan, kita bisa merancang RPP dengan per KD. Jadi, misal KD yang berkaitan itu antara KD 3.1 dengan 4.1 dan lain sebagainya. Di KD K13 ini sudah menggunakan tata kerja operasional. Berbeda ya dengan kompetensi dasar di kurikulum terdahulu. Sehingga di K13 ini kita bisa dengan mudah merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator soal. Poin yang kelima, tujuan pembelajaran dibuat dengan sederhana, dengan kalimat yang mudah dipahami, serta dapat diukur ketercapaiannya. Itulah kenapa pada tujuan pembelajaran usahakan menggunakan kata kerja operasional. Poin yang keenam, aktivitas siswa atau langkah-langkah pembelajarannya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada siswa atau student oriented. Jadi kita tidak perlu menuliskan kegiatan gurunya, misal guru memberi salam, guru memerintahkan untuk membuka halaman buku halaman sekian. Nah, seperti itu tidak usah. Jadi kita fokuskan pada apa yang akan dilakukan oleh siswa. Misalnya menganalisis materi pembakaran karbon atau lain sebagainya. Pokoknya kita fokuskan kepada siswanya saja, apa kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa pada pembelajaran saat itu. Nah, poin yang terakhir, yang ketujuh, penilaian siswa berdasarkan K13 ini harus mengevaluasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Untuk komponen-komponennya bisa kita lihat di standar kelulusan SKL ya. Dan untuk bentuk atau format dari penilaian ini itu diserahkan kepada guru, bebas saja mau pilihan ganda, esai, atau pengerjaan proyek, portofolio, dan lain sebagainya. Sesuaikan saja dengan materi dan karakteristik dari siswa yang kita ajar. Ya, itu saja catatan untuk perangkat pembelajaran, terkait perangkat pembelajaran. Jadi harapannya dengan RPP yang sederhana ini, guru itu bisa membuat sendiri rancangannya. Guru merancang dengan sekreatif mungkin, senyaman mungkin untuk guru dan siswanya, agar KD itu tercapai, agar materi itu tercapai. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan keadaan sekolah kita masing-masing, kita bisa menyesuaikan dengan karakter siswa kita seperti apa. Nah, jadi RPP-nya itu sederhana saja untuk RPP dengan kebijakan Merdeka Belajar. Cukup 1 lembar saja. Jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 lembar. 1 lembar ini bisa memuat beberapa pertemuan. Fokuskan saja pada materi apa yang akan disampaikan, tujuan pembelajarannya seperti apa, aktivitas siswanya seperti apa, dan penilaiannya mau seperti apa. Nah, ini saya akan contohkan salah satu RPP yang dibuat oleh peserta pelatihan, dan ini sudah oke. Jadi dari sekian kali kita diskusi, dan RPP ini sangat bagus. Nah, seperti ini ya. Di bagian atas, ini kita tuliskan identitasnya. Terdiri dari mata pelajaran apa, kelas berapa, semester berapa, dan materinya apa. Kita juga bisa menambahkan sekolah, nama sekolah kita apa, di mana alamatnya, dan sebagainya. Jadi kita boleh mengkreasikan format RPP ini, tidak ada yang baku. Kemudian bagian yang penting itu adanya tujuan pembelajaran. Nah, ini misalnya untuk materi laju reaksi, kita sesuaikan dengan kompetensi dasarnya ya. Jadi ini nih kompetensi dasarnya seperti ini. Ini 3.5 dan 4.5. Dialokasikan waktunya itu 10 jam pelajaran ya, 10 JP. Ini untuk RPP-nya. Jadi untuk kelas 11 ini 4 JP per minggu. Jadi bisa saja satu pertemuan 2 JP ya, satu kali pertemuan. Maka dalam satu minggu itu bisa 4 JP dengan 2 pertemuan. Nah, dirancang seperti ini. Tujuan pembelajarannya merujuk kepada KD, aktivitas siswanya, bagian pendahuluan, kegiatan pendahuluan ini persepsi, mau seperti apa itu bebas saja. Misal di sini dituliskan menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kita sampaikan saja tujuan pembelajaran untuk hari itu saja. Jadi misal ini pertemuan pertama, ini pertemuan kedua. Pertemuan pertama dan kedua ini masih membahas tentang teori laju reaksi. Sesuai dengan tadi di program tahunannya, untuk materi ini 4 JP, dan untuk ini kegiatan praktikum ya, bisa kita katakan seperti itu, ini 6 JP. Jadi dirancang seperti ini, pertemuan 3, 4, dan 5 ini kegiatan praktikumnya. Jadi kegiatan praktikum ini memperkaya pengetahuan dan sekaligus juga mengimplementasikan dari pengetahuan atau teori yang sudah dipelajari di pertemuan 1 dan 2. Lihat di sini, di setiap pertemuan ini fokus pada kegiatan siswa. Jadi siswanya mau ngapain? Misal di sini memberikan pendapat mengapa jika kita melarutkan gula dengan air panas lebih cepat larut daripada ke dalam air dingin. Seperti itu. Jadi ini siswa yang memberikan pendapat ya. Dan seterusnya. Kemudian kegiatan penutup ini bisa diisi dengan evaluasi atau refleksi.
Misalnya dengan menyampaikan poin penting dari materi faktor-faktor laju reaksi, dan lain sebagainya ya, sesuai dengan materi pertemuan hari itu. Kemudian teknik penilaian. Harus kita ingat, menurut K13, penilaian ini harus terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Ditambahkan lagi dengan sikap. Jadi ada 3 aspek yang diukur, dinilai ya. Untuk pengetahuan dan keterampilan, misalnya dengan soal pilihan ganda dan esai terkait materi laju reaksi. Untuk sikap, ini bisa juga menggunakan angket atau lembar observasi, itu juga bisa ya. Misalnya lembar observasi ketika mereka melakukan praktikum, seperti itu. Ya, itu saja contoh yang bisa saya sampaikan untuk RPP 1 lembar, RPP berbasis kebijakan Merdeka Belajar untuk K13 materi laju reaksi. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.